Halo Sobat Milenial, Sobat Simfoni. Jumpa lagi dengan saya Didi Prastianto, yang pastinya kalian tidak kenal saya semuanya, dalam acara Ngomel-Ngomel. Kalian tahu ngomel? Ngobrol milenial. Ya, oke. Kali ini session podcast kita milik Ngomel ini, kita kedatangan tamu Sobat Simfoni yang keren habis, anak muda gaul kota Solo, yaitu Mas Miracle. Namanya aja sudah keajaiban, pastinya anaknya juga ajaib ya, gitu ya. Oke, Mas Miracle. Halo Mas Miracle. Halo Pak Didi. Oke, Mas aja jangan Pak. Oke, siap. Oke. Jadi Mas Miracle, ini salah satu Sobat Simfoni teman-teman. Mas Miracle ini kalau boleh memperkenalkan diri, coba perkenalkan diri dulu. Tadi udah disebut-sebut nih sama Mas Didi ya. Ya, oke. Nama saya Miracle Nathan Putra Tiko Alu. Aku baru aja berusia 17 nih di tahun ini. Oh, nah, 17. Iya, betul banget. Baru aja menginjak dewasa. Oh, menginjak dewasa. Oke. Aku baru aja lulus SMA dari SMA 3 Surakarta. Terus kesibukan aku akhir-akhir ini karena aku nggak tahu mau ngapain, jadi kesibukan aku cuma main sama teman-teman. Weh, main. Tapi kesibukan selain main masih kuliah ya? Belum mulai. Oh, belum mulai. Tapi iya. Udah kuliah. Kuliah di mana? Di UGM. Oh, UGM. Anak UGM, guys. Ya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Keren ini Sobat Simfoni. Oke, Mas Miracle. Tadi disebutkan kesibukan. Kesibukannya apa? Jadi apa nih kegiatannya? Ada ngurus event-event juga sih. Event pelajar sama pemilihan duta juga ada. Oh gitu. Pemilihan duta apa itu? Duta genre. Oh, genre. Oh, Yes, duta genre. Saya kira bukan duta besar gitu. Bukan duta ya. besar. Genre itu apa sih? Duta Generasi berencana itu di bawah DP3AP2KB. DP3 apa itu besar? Apa itu? Itu dinasnya dari BKKBN deh gampangnya. Oh ya, pokoknya yang tentang keluarga berencana. Yes, lah betul gitu banget. ya, keren ya. Oke, Mas Miracle. Ini kan hari ini kita ngomel. Jadi Apa kita tuh? boleh ngomel Ngobrol aja, milenial kita ya? ngomong bebas, santai gitu ya, Mas Miracle ya. Solo Bersimfoni kita bicara. Pastinya kenal Solo Bersimfoni karena Mas Miracle ini adalah salah satu Sobat Solo Bersimfoni yang sudah ngikutin kemarin kita training juga tentang Lila Hastalaku gitu ya. Oke Mas Miracle, saya pengen tahu nih kegiatannya Mas Miracle. Pasti saya tadi kegiatannya kan ngikutin beberapa organisasi gitu ya, organisasi termasuk di Solo Bersimfoni tadi di tentang organisasi mungkin di kampus di Solo sebagai panitia gitu. Saya pengen tahu dulu nih Mas Miracle. Apa tuh? Pandangan Mas Miracle di tentang toleransi. Ya, tentang toleransi. Pastinya Mas Miracle selain toleransi beragama itu kan sifatnya wajib gitu ya. Yes, tapi betul. kalau menurut Mas Miracle sendiri tentang kegiatan Mas Miracle tentang toleransi itu apa sih? Oke, toleransi di luar tentang agama. Toleransi kalau aku sebagai anak organisasi nih. Toleransi di organisasi itu biasanya tentang kayak pengupakaan pendapat. Pasti kan pendapat tuh selalu beda tuh. Gimana cara kita buat menghargai pendapat orang lain, dan yang penting tuh toleransi dalam kepengurusan. Karena kan dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya jabatan tuh. Nah, gimana cara kita buat menghargai orang yang di bawah kita dan kita buat menghargai orang-orang yang di sekitar kita gitu. Karena jabatan itu menurutku cuma sebuah titel, tergantung etos kerja kita masing-masing. Oke, keren. Jadi sebenarnya toleransi itu kalau dalam organisasi Miracle ini salah satunya saling menghargai ya, tidak ada unsur antara jabatan ketua, wakil ketua, tapi semua bisa didengarkan bersama. Yes, betul banget. Untuk tujuan organisasi gitu ya. Oke. Tapi misalkan nih kalau di dalam itu ada, pastinya ada ya, di dalam satu organisasi ternyata ada teman yang tidak bertoleransi, pokoknya mau menang sendiri, tidak menghargai pendapat orang lain. Kalau menurut Mas Miracle seperti itu gimana? Kalau dalam organisasi pasti ada sih, namanya sifat manusia kan juga beragam. Ada juga pasti yang tidak bisa menerima pendapat orang lain nih. Kalau menurut pendapatku pribadi itu sih hal yang wajar sih. Kita nggak menyalahkan, tapi kita juga nggak membenarkan karena itu memang sifat asli manusia juga. Nah, tapi di sini gimana cara kita buat mengambil suatu pendapat berdasarkan mufakat. Karena toleransi itu kan bukan tergantung dari siapa yang mendominasi.
Tapi gimana cara kita buat menghargai? Menghargai itu kan nggak harus kita ambil pendapatnya juga. Cukup kita dengarkan, kita tampung, itu juga dalam suatu bentuk menghargai menurut saya. Ya, keren sekali. Berarti kalau dalam hastalaku, ya hastalaku nih, pastinya kembali lagi Solo Bersimbon kan ada hastalaku. Ada 3 gilepat. Gotong royong, guyub rukun, gerapak semana, lembah manah, ewuh pangerten, tepos liro dan andap asor. Betul banget. Berarti salah satunya di sini adalah harus saling pangerten. Yes, betul banget. Pangerten. Menghargai gitu ya. Ini memang salah satu bentuk toleransi. Oke, Mas Miracle lagi nih. Apa Mas nih? Miracle kan asli Solo nih. Kemarin mungkin kalau mendengar di kota Solo kan mendapatkan sebagai kota yang toleran gitu Yes, ya. betul banget. Menurut Mas Miracle apakah hal itu memang benar terjadi di kota Solo atau di lingkungan kamu bagaimana? Bicara dari lingkungan yang kecil dulu nih, yang di sekitarku. Okay. Aku sih setuju ya sama pendapat kalau Solo itu kota toleran. Apalagi kan kita sebagai anak muda tuh pasti mobilitasnya tinggi banget nih. Main sana, main sini. Dan kan pasti banyak banget tuh perbedaan dalam setiap circle lah, kata-kata anak sekarang tuh. Yeah. Nah, toleransinya tuh emang menurut aku emang bener banget kalau Solo tuh dibilang kota toleransi. Mulai dari terlepas dari apapun yang tentang utama tuh pasti tentang agama. Kayak kita main juga tetap ingat jam sholat. Terus hari Minggu juga kita tetap ingat ke gereja. Terlepas dari agama, kita juga saling menghargai budaya dan ras kita yang beda-beda. Bayangin aja kalau kita main cuma tergantung sama agama, tergantung sama ras. Pasti Solo udah pecah dari zaman dulu. Iya, oke. Berarti memang salah satu hal yang ini kan salah satunya makanya Godfather atau pendiri negara kita merumuskan yang mana Pancasila itu. Yes, ya. betul banget. Pancasila itu menjadi salah satu hal yang menjadi ini ya, mungkin pedoman gitu ya, biar ada namanya persatuan Indonesia walaupun berbeda-beda gitu ya, tapi tetap kita bersatu salah satunya. Betul itu banget. Penting banget ya. Karena kalau kita melihat kemarin contohnya, kalau kita melihat salah satu hal yang mungkin tentang di kota Solo menjadi kota toleran, salah satunya ada pertandingan sepak bola nih kemarin ya. Pertandingan sepak bola kan ramai banget sekali. Iya. Itu mungkin antar saling supporter juga saling menghargai gitu ya. Walaupun kalah tapi tetap tidak melakukan suatu anarki. Iya, ya. betul Itu banget. menurut kamu bagaimana, Mas Miracle? Menurutku pribadi sih itu kayak benar-benar salah satu contoh sikap toleran juga sih. Karena emang kayak yang tadi aku bilang, toleran kan tergantung gimana cara kita buat saling menghargai dalam sebuah perbedaan. Oke. Gitu. Menghargai sebuah perbedaan ya. Menghargai sebuah perbedaan karena berbeda itu sebenarnya asik gitu. Iya, ya. betul Kita banget. bisa maknainya gitu ya. Tapi saya pengen salah satu contoh Mas Miracle Apa dalam berkegiatan. Apakah pernah menemui tindakan intoleransi? Tindakan intoleran dalam berkegiatan. Sejauh aku ikut kegiatan sih udah pasti ada ya. Cuma tergantung bentuknya kayak gimana. Ada kadang intolerannya kayak bullying nih. Kan sekarang bullying tuh kayak dianggap keren. Ada juga bullying yang lewatnya sosial media, hate speech, lewat kolom komentar. Terus ada juga intoleran yang tadi aku bilang di awal tentang pendapat. Pasti ada yang berbeda. Kadang ada yang pendapatnya kalau nggak diterima dia bilang nggak dihargain di sini dan lain sebagainya. Kayak gitu tuh, Mas. Ya salah satunya ini ya, mungkin kalau Sobat Simfoni juga bisa melihat sekarang yang baru di TikTok yang baru ngetren itu ya, ada remaja yang tahu-tahu itu apa namanya menyetop truk itu biar viral itu ya. Iya. Pernah begini tahu ya? Jadi menyetop truk kayak gini kan. Lah, itu apakah perbuatan intoleransi enggak? Menurut kamu gimana, Miracle? Menurut aku itu intoleransi tapi dalam tanda kutip mengganggu kenyamanan orang lain juga sih, Mas. Betul. Karena itu menghadirkan sebuah rasa gak nyaman juga ke orang lain kayak kalau tanda kutip tuh kayak lu ngapain sih kayak gitu, kayak gak jelas banget cuma demi viral atau gimana. Betul. Karena sekarang tuh orang tuh lebih pilih viral daripada malu. Malu nggak apa-apa, yang penting viral dulu aja. Lah ini perlu kita balas bawahi teman-teman. Intinya adalah viral, pengen viral tetapi segala macam cara digunakan. Iya, benar Kalau banget. tadi contohnya di TikTok itu baru rame anak-anak yang nyegat truk apa namanya mencetok truk dengan langsung gini. Itu kalau terjadi sesuatu kan salah bisa sopirnya juga kan. Iya. Gitu ya. Anaknya juga bisa kalau tertabrak juga bisa sakit lah. Ini menjadi salah satu menurut
di hastalaku Solo Bersimfoni itu juga termasuk tindakan intoleransi juga gitu kan. Karena tidak pangerten, tidak teposliro dengan orang lain kan gitu. Terus ini berbicara tadi di online viral gitu ya. Apa tuh? Di TikTok gitu ya. Iya. Mungkin pastinya ada yang namanya kekerasan. Tadi ada salah satu kekerasan yang berbasis kekerasan mungkin tentang gender, itu yang berbasis online gitu ya. Tadi istilahnya kalau apa namanya ini yang sering teman-teman ada tentang KGBO gitu ya, kekerasan gender berbasis online. Nah, seperti itu. Kira-kira menurut Mas Miracle apakah apa namanya? Tadi disebutkan juga kayak bullying seperti itu. Itu apakah benar-benar kekerasan berbasis online itu memang ada ya? Sejauh aku main sosial media emang ada sih, karena kan kekerasan nggak yang melulu hasilnya babak belur dan sebagainya. Dan apalagi kan akhir-akhir ini juga banyak isu tentang mental health juga. Apa itu mental health, coba diterangin? Tentang kesehatan mental bagi remaja, apalagi kan dalam masa transisinya remaja kan mereka belum punya jati diri juga kan. Mentalnya masih nggak stabil. Kadang kalau dikata-katain juga bisa ngubah dia ke depannya. Kayak bullying, hate speech lewat sosial media, kayak kok kamu gemuk banget sih? Kok kamu kayak gitu? Ngapain pakai kayak gituan? Sebenarnya dia merasa pede dengan hal itu, tapi karena kata-kata kita yang terlalu terlalu frontal lah. Kita nggak bisa nyari kata-kata supaya lebih enak diterima. Mungkin niatnya baik, udah dikasih tahu, masa nggak terima, itu nyatanya emang kamu gemuk. Ya tapi kan nggak perlu dibilang di sosial media melakukan hate speech, apalagi sampai kalau di TikTok tuh namanya nge-stitch ya. Nge-stitch ya. Iya, kayak nge-stitch gitu. Itu menurut aku kayak kamu nyerang tapi bukan fisik, lebih ke mentalnya. Iya. Itu sangat berimpact sekali ya, karena kita juga tidak mengetahui kondisi seseorang itu bagaimana. Betul banget. Tapi memang bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan oleh orang lain. Iya kan? Kita cuma bisanya mengendalikan diri pribadi, mungkin ya dengan ini bisa mengendalikan orang di keluarga kita ya terdekat. Tapi kita memang tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, contohnya tadi ada yang namanya kekerasan berbasis online tadi, misalkan kata-kata gendut dan lain seperti itu, sebenarnya sesuatu yang menyakitkan. Itu suatu bentuk hal yang intoleran gitu ya. Intoleran. Tapi itu memang masih sering terjadi di sekitar kita. Kita tidak pungkiri. Jadi kadang juga pengen viral, pengen dihargai gitu ya. Salah satunya seperti itu. Itu juga, tapi belum pernah nggak mengalami hal seperti itu, Mas Miracle? Kalau dari aku sih teman-temanku sering sih, cuma aku bukan tipe orang yang kayak gampang sakit. Karena aku sih ngambilnya itu sebagai sebuah joke saja sih, kayak ya ngapain, bodo amat, mau jelek, mau kurus, mau hitam, itu juga tetap diriku, itu kelebihanku. Kalau dari aku gitu, cuma kan emang tiap orang kondisinya beda-beda. Kalau dari aku lebih ke bawa seneng aja sih. Bawa seneng aja ya. Oke, ya memang setiap orang kondisinya beda-beda. Kadang di hate speech itu ini guruan, tapi kadang guruan itu juga pas ini menyakitkan juga gitu ya. Menyakitkan hati juga seperti itu. Terus Mas Miracle, mungkin saya pengen lebih tahu nih, kira-kira apa yang telah Mas Miracle lakukan di lingkungan Mas Miracle dalam berkegiatan itu. Misalkan ada teman kamu itu yang tidak intoleran gitu loh, tapi dia itu pengen menjadi superior atau gitu ya, memaksakan kehendak gitu. Mungkin dari Mas Miracle sendiri pernah melakukan apa? Contohnya hal-hal kecil apa yang pernah dilakukan? Hal-hal kecil ya, mungkin terdengar basi, tapi kayak ngobrol face to face itu sebenarnya udah pernah sih kalau pengalaman aku pribadi. Cuma emang hasilnya nggak sememuaskan yang kita pikirkan, karena kan dia di depan kita sama dia di belakang kita kan beda gitu. Tapi sejauh ini menurutku hal terbaik untuk orang yang cenderung ingin selalu tampil di depan tapi tidak toleran, kita kasih aja panggungnya. Kalau dari aku ya, karena kita kasih panggung ke dia, belum tentu orang yang lihat dia tuh bakal mandang dia baik. Cukup lingkungan yang menyadarkan dia kalau dari aku. Kalau emang udah nggak bisa dikasih tahu nih. Tapi salah satunya mungkin juga menurut saya bisa diajak ke Solo Bersimfoni untuk jadi sobat simfoni ya. Boleh. Ya, biar mengenal yang namanya
teman-teman nanti berhasta laku. Jadi di Solo Bersimfoni ini sebenarnya kegiatan-kegiatan positif banyak banget nih. Buat apa aja tuh? Podcast seperti ini, membuat film pendek, membuat video. Nanti bisa dilihat di Mbah Google gitu ya. Solo Bersimfoni, nanti banyak keluar podcastnya, YouTube, konten-konten banyak sekali gitu ya. Silahkan nanti Sobat Simfoni, Mas Miracle juga teman-temannya diajak ke sini semua, nggak apa-apa gitu ya, biar rame kantor kita. Kantor kita cukup besar buat main-main, buat santai gitu ya. Lah itu salah satu. Dan Solo Bersimfoni itu juga ini Mas Miracle, kita itu punya sekolah di Pangastuti. Apa itu? Nah, sekolah di Pangastuti itu dikembangkan di sekolah-sekolah di SMA seperti itu lah. Mungkin salah satunya kemarin di SMA 1 sih. Nanti rencana juga tahun depan ini bisa di SMA 3 Solo. Oke, boleh tuh dicoba tuh. Solo. Dan SMA 4 Solo. Nah, kebetulan SMA 3 Solo, saya alma mater SMA 4 Solo. Wah, SMA 4 itu di Manahan. Suara catur nih. Iya, Semara Catur. SMUN 4 Negeri. Ya. Semara Catur. Oke. Mas Miracle. Apa tuh? Mungkin yang terakhir, kesan dan pesan bagi sobat milenial yang ada di kota Surakarta maupun yang ada di Indonesia yang mendengarkan podcast kita ini. Pesan-pesannya apa untuk hal toleransi? Oke, terkait toleransi kan, kalau dari aku pribadi kesannya udah cukup bagus buat toleransi di sekitar kita. Cuma buat pesannya kita lebih ke memperbaiki diri sendiri aja tentang toleransi, karena apa yang kita anggap buruk belum tentu juga buruk buat orang lain. Kata-kata dari aku sih, carilah buruk dalam baiknya diri dan carilah baik dalam buruknya orang lain sih. Wih, keren. Kata-kata terakhir yang keren ya, sangat keren sekali katanya. Oke. Namanya juga Mas Miracle, penuh dengan keajaiban. Miracle. Iya kan. Jadi saya berharap juga nanti Sobat Simfoni juga akan menjadi miracle di lingkungan kalian, ya kan? Amin. Miracle di orang-orang kita sekitar dan miracle bagi negara kita Indonesia. Saya berharap seperti itu ya. Oke. Terima kasih Mas Miracle. Terima kasih juga Mas Didi. Nanti kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya gitu ya. Siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa hadir di Solo Bersimfoni gitu ya. Oke teman-teman, sobat milenial, sobat simfoni, demikian sedikit podcast dari kami dengan Mas Miracle dan saya. Semoga bermanfaat. Saya tunggu kalian untuk sobat simfoni, sobat milenial bisa ke Solo Bersimfoni untuk podcast bareng dengan kita. Ingat, ngomel, ngobrol, milenial. Oke guys, terima kasih, sekian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan Didi Prasetyanto yang pastinya semoga kalian mengenal saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.